Hati-hatilah dan ingat batasan. Suasana tidak lazim, haru, duka yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika mantra-mantra suci pelepas yang pitara atau roh diuncarkan mengiringi perabuan atau kremasi Raja Agung Ayodhya, Prabu Dasarata, semua orang seperti Punggawa, Patih Agung, Dayang, Abdi Dalem, serta Kaula Ayodhyapura, termasuk raja-raja negara sahabat, nangis meneteskan air mata. Suasana menjadi mendung, mungkin juga pohon-pohon ikut bersedih. Prabu Dasarata adalah tedung jagat atau payung tempat berlindung orang miskin, orang lemah, yatim, yatim piatu, janda-janda tua. Semua aman di bawah naungan beliau. Beliau Prabu Dasarata menjadi standar moral semua orang di Ayodhya, sejahtera tidak kurang apapun. Ayodhya tempat pribadi-pribadi suci, pribadi pintar, geraha satria-satria terampil dan berani. Beliau tidak memiliki musuh di dalam diri atau tabiat buruk, dan dihormati, serta ditakuti musuh-musuh di luar diri beliau. Beliau mangkat karena sakit, bukan disebabkan oleh bakteri atau virus, namun sakit karena sedih dan menyesal serta khawatir tentang masa depan Ayodhya. Putra yang sudah dibekali dengan segala kaweruhan hukum tata negara atau niti sastra, keweruhan kasatrian, yakni Pangeran Ramawijaya, gagal dinobatkan sebagai pengganti beliau. Ketika penobatan dilaksanakan, ujuk-ujuk Ratu Kekayi menghentikan prosesi itu, dan berkata bahwa Pangeran Bharata lah yang berhak menjadi raja. Saat itu Pangeran Bharata sedang tidak di Ayodhyapura. Rasa malu, sedih teramat sangat menyelimuti hati Prabu Dasarata, membuat beliau sakit. Memang pernah Prabu Dasarata berjanji akan menuruti keinginan Ratu Kekayi jika meminta karena telah menyelamatkan nyawa beliau. Pada awalnya Ratu Kekayi sudah sangat bahagia, menjadi salah satu prameswari Sang Prabu. Prameswari Sang Prabu ada 3 yakni Ratu Kosalya, Ratu Kekayi, Ratu Sumitra. Kebahagiaan menjadi prameswari Sang Prabu, hidup mewah, terhormat, dipuja-puja oleh kaula itu sudah lebih dari cukup bagi Ratu Kekayi. Ratu Kekayi memiliki emban tua yang bernama Nenek Mantara. Nenek Mantara merasa Ratu Kekayi adalah anak kandungnya. Begitu juga perasaan Ratu Kekayi, bahwa Nenek Mantara itu adalah ibunya. Mereka berdua lupa batasan, kedudukan formal emban dan Ratu, Endoro dan Batur. Nenek Mantara sangat serakah dan iri hati. Berhati gelap, buta hati nurani. Mengetahui bahwa Sang Prabu pernah berjanji pada Ratu Kekayi akan memenuhi keinginannya. Putra Ratu Kekayi bernama Pangeran Bharata. Nenek Mantara merasa Pangeran Bharata itu seperti cucunya. Membayangkan jika cucunya jadi penerus Prabu Dasarata, dia bisa terpandang hidup mewah. Nenek Mantara adalah manusia bermartabat rendah, tidak cerah. Kesadarannya sebatas isi perut, kain pembungkus badan, dan rumah. Lain dari itu tidak ada. Nenek Mantara cawe-cawe ikut politik bertujuan hanya untuk cari makan, menghasut Ratu Kekayi agar menagih janji Sang Prabu. Menjadikan Pangeran Bharata Raja Ayodhya menggantikan Prabu Dasarata. Pada awalnya Ratu Kekayi menolak ide bodoh dan serakah Nenek Mantara. Bagi beliau menjadi salah satu prameswari sudah lebih dari cukup. Ratu Kekayi menyadari bahwa Pangeran Bharata kemampuannya di bidang kaweruhan tata negara, kesaktian, kaweruhan perang sangat jauh dibandingkan dengan Pangeran Ramawijaya. Siang, sore, pagi, malam, berhari-hari Ratu Kekayi dihasut
Akhirnya Ratu Kekai terprovokasi dan tanpa pikir panjang akan akibatnya bagi Ayodhya, bagi Prabu Dasarata jika Pangeran Bharata jadi raja. Dan akhirnya insiden penghentian penobatan Pangeran Ramawijaya terjadi. Buah dari keserakahan, ketamakan, kebodohan manusia rendah Nenek Mantara berakibat fatal yakni mangkatnya Raja Dasarata. Pribadi mulia, pribadi kuat, pribadi pelindung dan ayah bagi semua orang. Karena kecewa dan sedih,